Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Untuk subtema pagi ini kita fokuskan pada tekanan hidrostatis. Oke, sebenarnya apa tuh tekanan hidrostatis? Kita lanjut slide berikutnya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh fluida ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan pertambahannya kedalaman diukur dari permukaan air. Jadi, ini bisa kalian rasakan ketika kalian berenang. Semakin kalian ke dalam, maka gerakan kalian akan semakin berat. Itu kenapa? Karena jumlah air yang menekan kalian ketika kalian semakin dalam itu akan semakin banyak. Beda lagi kalau kalian berada di permukaan, kalian bergeraknya akan semakin ringan. Kenapa? Karena yang berada fluida atau air yang berada di atas kalian jumlahnya sedikit. Jadi kaitannya semakin dalam fluida diukur dari permukaan air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Jadi ini berbanding lurus. Jadi semakin ke dalam, tetapi ingat ya, menghitungnya dari permukaan air sampai dengan titik yang diukur. Semakin ke dalam, tekanannya semakin besar. Oke, kaitannya ya untuk rumus tekanan hidrostatis yang saya sampaikan tadi bahwa besarnya tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan kedalaman yang dihitung dari permukaan air. Jadi semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kedalaman ini kita simpulkan dengan H. P hidro itu adalah tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kalikan H. Rho itu adalah massa jenis air, kalau kita menghitungnya itu fluidanya adalah air. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, sedangkan hanya adalah kedalaman air atau fluida dihitung dari permukaan fluida. Ingat ya, kedalaman dihitung dari permukaan fluida. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini ada dua bejana, satu yang sebelah kiri diisi air sampai dengan ketinggian sekian dihitung dari permukaan, sedangkan sebelah kanan ini diisi dengan air yang ketinggiannya lebih besar. Ternyata di antara dua tersebut, air yang di sebelah kanan muncratnya lebih jauh. Artinya, yang di sebelah kanan untuk diameter yang sama, ukuran bejananya sama, ternyata tekanannya lebih besar dari sebelah kiri. Kaitannya apa? Karena di sebelah kanan ketinggiannya itu jauh lebih besar daripada sebelah kiri, sehingga tekanan hidrostatisnya lebih besar. Seperti itu. Nah, ini dapat dilihat bahwa, oh ternyata air muncratnya lebih jauh daripada yang sebelah kiri. Sedangkan untuk total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka, untuk wadah yang terbuka ya, itu sama dengan tekanan hidrostatis dari fluida tersebut ditambah dengan tekanan di atmosfer, ditambah dengan tekanan di udara terbuka. Jadi ini kita tambahkan, ada P total itu adalah tekanan total, merupakan tekanan hidrostatis ditambah tekanan udara atau tekanan atmosfer. Kalau dilihat seperti nampak pada gambar tersebut, ini ada 3 orang, ada P1, P2, dan P3. Di situ P1 dia berada pada permukaan, berada pada pinggiran sungai ya. Jadi dia tidak berada pada sungainya atau kolamnya. Nah, dia hanya mendapatkan tekanan dari udara luar saja. Sehingga tekanan yang dirasakan oleh P1 itu adalah tekanan atmosfer atau PATM. Kemudian untuk yang P2 dia berenang pada kedalaman H2. Maka dari fluida atau air itu sendiri memberi tekanan sebesar Rho kali G kali H2 ditambah dengan tekanan dari udara luarnya, dari tekanan di atmosfernya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia berada di permukaan saja tanpa masuk fluida, maka tekanannya adalah hanya tekanan udara atau PATM. Tetapi ketika dia berenang, dia mendapatkan dua, tekanan dari udara iya, dan tekanan dari air itu sendiri sebesar Rho kalikan G kalikan H2, karena pada kedalaman H2.
2. Sedangkan untuk P3, orang yang ketiga ini jauh lebih dalam lagi. Tentunya nanti tekanannya akan lebih besar. Nah, tekanan yang dirasakan oleh P3 ini, orang yang ketiga ini, itu adalah tekanan udara di luar itu berapa, ditambah dengan tekanan dari air itu sendiri yang besarnya Rho dikalikan G dikalikan H3. Kalau dilihat urutannya, untuk besar tekanannya, tentunya yang P1 ini tekanannya paling ringan ya, karena dia hanya mendapat tekanan dari udara saja. Kemudian antara P2 dengan P3, kira-kira tekanannya besar mana? Tentu besar yang kedalamannya jauh lebih besar, besar yang P3, karena P3 ini antara H2 dan H3 nilainya jauh lebih besar H3, maka otomatis yang menekan, jumlah Frida yang menekan itu lebih banyak yang di P3. Maka ketika H3 itu lebih besar daripada H2, maka tekanan di 3 juga lebih besar daripada tekanan di 2. Berikut ini adalah contohnya, ini ada sebuah wadah berisi air dengan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Ini adalah rho-nya. Kemudian setinggi 70 cm. Jika percepatan gravitasi G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan hidrostatik pada dasar bejana. Langkah pertama, kalau mengerjakan soal itu pastikan satuannya disamakan dulu, distandarkan dulu. Ini ada 1000 kg per meter kubik, terus ada lagi 70 cm. Maka yang 70 cm ini kita konversikan ke meter dulu. Kalau dikonversi ke meter berarti menjadi 0,7 meter. Kemudian untuk G-nya sudah standar ya, sebenarnya sudah meter per sekon kuadrat. Maka untuk besarnya tekanan hidrostatik, mudah saja ini tinggal kita kalikan Rho kalikan G kalikan H. Rho-nya 1000, G-nya 9,8, H itu adalah kedalamannya, itu 0,7 dari 70 cm tadi ya. Kita ubah jadi meter, ketemu 0,7. Kita kalikan semua, hasilnya adalah 6.860 Newton per meter persegi. Itu sama artinya dengan Pascal juga ya. Jadi Newton per meter persegi itu sama artinya dengan Pascal. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga, kalau yang ditanyakan itu adalah tekanan hidrostatik saja, maka penyelesaiannya adalah Rho kalikan G kali H. Tetapi seandainya yang ditanyakan adalah tekanan total, maka tekanan hidrostatik ini hasilnya berapa, kita tambah dengan tekanan udara luar atau PATM. Jadi, kalian harus pandai-pandai untuk memahami soal ya. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik atau tekanan total. Kalau hidrostatik, Rho GH selesai. Tetapi kalau tekanan total, Rho GH ditambah P atmosfer, tekanan atmosfer. Oke, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.